Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua pelaku jambret dengan kekerasan yang korbannya nenek di Kota Malang diringkus polisi. Pelaku tidak hanya merampas barang berharga, korban juga melakukan penganiayaan. Dalam rekaman video amatir, kejahatan jalanan penjambretan ini terjadi di Jalan Pulau Sayang, Klojen, Kota Malang. Tidak hanya merampas gelang emas milik korban, pelaku juga memukul dan mendorong korban yang sudah lanjut usia hingga tersungkur. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya. Pelaku yakni Sujono, warga Kebon Agung, dan Sugeng, warga Sukun, yang merupakan residivis kasus serupa. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. Kronologinya adalah mereka berdua ini adalah sebagai komplotan. Mereka melaksanakan hunting dengan cara mereka melihat di sekitar. Kalau tentunya ada sasaran atau ada orang-orang yang dianggap sebagai sasaran dan gampang untuk mereka melakukan suatu tindakan perbuatan pidana dengan cara itu tadi merampas ataupun melakukan kekerasan, barang yang dipakai oleh orang itu dirampas dan dibawa lari tentunya. Dan ini menjadi bagian daripada pekerjaan mereka karena ternyata mereka ini adalah dua orang ini adalah residif. Sudah pernah melakukan di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015. Dan kalau memang korbannya melawan, mereka tidak segan-segan melukai, sehingga yang penting barang yang dipakai oleh korban bisa dirampas oleh mereka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, seorang bocah 12 tahun di Mojokerto tertimpa longsoran tebing sungai saat memancing. Akibatnya korban menderita luka-luka. Meski sempat tercebur ke sungai, nyawa korban selamat karena ditolong warga. Korban Rizky Budi berusia 12 tahun harus menjalani perawatan di unit gawat darurat Rumah Sakit Sidowaras, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jumat siang. Bocah kelas 6 sekolah dasar ini menderita luka di pergelangan kaki usai tertimpa longsoran tebing sungai di Desa Ngembe, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa yang dialami korban berawal saat ia bersama 4 temannya seusai memancing ikan di sungai. Tanpa disadari, tiba-tiba tebing setinggi 7 meter di atasnya longsor, diduga akibat terkikis luapan air sungai. Tak hanya tertimpa tanah dan bebatuan, korban juga sempat terjebur ke sungai sedalam 2 meter. Beruntung nyawa korban selamat, usai ditolong warga yang mendengar teriakan dari teman-temannya. Awalnya dari warga melihat para pemuda sekolah anak ini setelah banyak 5 orang sedang mancing. Kemudian karena cuaca yang sudah mendung, warga ini sudah mengimbau untuk segera pulang. Namun tidak didengar. Setelah itu sudah dengar teriakan minta tolong. Jadi dari warga laporan ke kami dan sedang kami semua warga membantu mengevakuasi dan kami bawa ke Puskesmas dalam langkah awal. Dan selanjutnya karena penanganan dan lebih cepat untuk medis, kami bantu untuk evakuasi ke Rumah Sakit Sidowaras. Untuk menghindari peristiwa serupa, warga diminta tidak memancing ataupun mendekat ke lokasi karena sejumlah titik bantaran tebing sungai rawan terjadi longsor. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, banjir yang menerjang Pantura Pasuruan meluas ke 2 kecamatan Winongan dan Grati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mendirikan dapur umum dan mensiagakan perahu karet untuk mengantisipasi banjir susulan. Banjir yang semula terjadi di 3 desa di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan meluas hingga ke 6 desa di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Grati. Luapan air sungai Rejoso terus membanjiri permukiman karena hujan di wilayah selatan belum sepenuhnya reda. Ketinggian air di 6 desa di Kecamatan Winongan dan Kecamatan Grati bervariasi sekitar 30 cm hingga 1 meter. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryono, banjir dari beberapa desa yang berada di lokasi tinggi mengalir ke desa lainnya di wilayah yang lebih rendah. Oleh sebab itu, banjir menjadi meluas ke 6 desa di Kecamatan Grati dan Rejoso. Petugas juga telah menyiapkan bantuan bagi warga di lokasi terdampak banjir. Di daerah seperti di Daun Kulon ini sampai antara 40 sampai 60 cm itu masih ada. Nah, tapi itu akan berangsur-angsur lebih kecil. Ya,
akan berangsur-angsur lebih ekstrim dekatnya karena sudah mengalir ke laut seperti itu. Nah, tinggal di Rejoso ini ada yang sedikit mulai berkurang juga. 4 unit perahu karet disiagakan di Polsek Rejoso untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama relawan penanggulangan bencana Tagana telah mendirikan dapur umum di halaman parkir Masjid Besar Rejoso Sabtu sore untuk menyiapkan makanan bagi 1.500 warga di 9 desa terdampak langsung dan 4 desa terdampak tidak langsung. Menunya kita juga sudah siapkan. Kita pastikan besok tidak ada yang tidak makan, itu yang penting. Dan di samping itu juga kita melakukan BPBD terutama evakuasi, barangkali ada warga-warga yang belum diamankan. Kemudian yang terakhir ya kita memastikan BPBD dan instansi terkait untuk surutnya banjir. BPBD dan relawan masih melakukan penyisiran dan mendata lokasi banjir guna memastikan jumlah warga dan desa-desa yang terdampak banjir. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Mengantisipasi lonjakan penumpang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 8 kereta tambahan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.